Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Badrul 789. Selain naik mobil, naik gunung, ke laut dan sebagainya, saya juga suka trekking. Kenapa saya suka trekking di rel kereta api? Karena udaranya lebih segar, lebih sejuk. Beda kalau di jalan raya kan selain bising, banyak asap knalpot mobil, motor dan lain sebagainya, juga kurang nyaman. Kalau di rel kereta api ini rata-rata kan di pinggir sawah, di pinggir hutan, di sumber dan sebagainya, jadi udaranya relatif lebih bersih dibanding kalau di jalan raya. Tapi ya yang perlu diperhatikan, kalau trekking di rel kereta api harus hafal jadwal kereta supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, karena kereta api bisa datang sewaktu-waktu, apalagi kan banyak jalur tikungan. Dan kereta api sekarang tuh relatif lebih cepat dibanding kereta api zaman dulu. Kalau untuk jalur kereta api bisa dilihat di situs kereta api PT KAI. Dan itu kan di tiap-tiap wilayah harus bisa tanya kepada penduduk biasanya lewat jam berapa, karena kan itu jadwal di stasiun. Kalau di masing-masing wilayah kan pasti beda. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu masalah safety. Gunakan sepatu yang kuat, aman dan nyaman, karena yang dilewati ini jalur berbatu. Biasanya kalau yang jalurnya masih di sawah, di hutan atau di tepi sungai itu murni batu-batu aja. Tapi kalau yang mendekati perkampungan penduduk biasanya banyak, baik itu kaca beling, baik botol, piring dan sebagainya yang dibuang ke jalur kereta api. Jadi makanya jangan pakai sandal jepit, berbahaya. Gunakan sepatu yang kuat, aman dan nyaman. Oh iya, di jalur kereta api ini rambu-rambunya juga lengkap kayak di jalan tol. Mulai dari kilometer, jembatan dan sebagainya itu ada kode atau penomoran. Jadi seumpama ada masalah atau trouble di kereta, tinggal ngasih tahu ke teman saudara atau tangga berada di KM berapa atau di jembatan nomor berapa gitu. Misalnya ini di jalur kereta api Blitar Malang, tinggal sebutkan seperti yang di lot itu. Ini contohnya ini. Bahkan jembatan kecil pun ada nomornya. Ini nomornya, contohnya nomor jembatan nomor 475 ini. Jembatan 475 ini berada di kilometer 114 lebih 100. Nah ini nomor lengkung namanya. Dalam lengkung pun juga ada papan petunjuknya ini. Tanpa di kejauhan itu ada asap mengepul di atasnya, itu Gunung Semeru, gunung yang tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.600 meter lebih itu, yang terletak di Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan. Kalau haus bisa mampir ke sumber-sumber kayak gini di tepi rel kereta api, banyak sekali dan airnya masih jernih banget. Jadi lot kilometer di trek kereta api ini tiap 100 meter ada ya. Ini kita sekarang tempat berada di kilometer 114.0. Nanti 100 meter lagi ada. Nah ini jalan 100 meter lagi, ini ketemu lot 113.9 ini. Jalur kereta api di Indonesia ini sekarang rata-rata pakai bantalan prekes seperti ini, produksi dari PT WIKA atau Jayakarya ini. Tapi nanti kalau di jembatan bantalannya berubah, yang kayak model lama kayu jati. Kalau yang non di jembatan sudah 100% kayaknya sudah pakai yang ini, beton cor prekes ini. Biasanya setiap mendekati perlintasan baik kecil maupun besar ada ini, yang bantalan yang dicat warna kuning itu menunjukkan ada sensor roda. Jadi kereta api lewat situ
sensor roda mengaktifkan sinyal memberitahu ke JPL atau jalan perlintasan untuk menutup pintu. Kalau nggak ada pintunya misalnya ada lampu sinyal. Ini contohnya ini sensor roda ini. Kalau ada batalan warna kuning bisa dipastikan mau mendekati perlintasan. Itu 935 itu maksudnya mesinnya suruh klakson karena mau melewati perlintasan. Contohnya itu sudah ada sumber tuh. Kalau kehabisan air tinggal mampir aja, bawa botol kosong, ambil airnya diminum langsung enak, tanpa dimasak pun langsung segar banget. Kalau agak gelap jangan kaget ya, di trek kereta api ini banyak sekali bangkai binatang, begitu ular, anjing, kucing, tikus dan sebagainya. Jadi kalau gelap ada ular itu jangan kaget, itu mereka tertabrak. Ada ayam dan sebagainya. Meskipun rel kereta api ini di tengah sawah, kebun dan sebagainya, mereka juga pernah memperindah treknya. Di jembatan-jembatan pun juga dicat bagus ini. Ini jembatan warna ini, dicat. Di trek kereta api itu berbenah indah, tidak hanya jalan raya aja. Meskipun saat perjalanan yang tahu hanya masinis, tapi mereka tetap mengutamakan keindahan, kebersihan, keamanan dan keselamatan. Ada sensor roda itu, ada perlintasan. Ini jembatan nomor 469, meskipun kecil juga ada nomornya dan diganti kayu ini bantalannya. Ini kayu jati ini. Zaman dulu semuanya kayu kayak gini, cuman sekitar tahun 80 ke bawah itu. Ini jembatan nomor 468, bahkan jembatan yang hanya 2 bantalan pun ada nomornya. Cuma 2 bantalan ini. Tapi debitnya gede banget ini. Jadi tiap nomor lengkung ada nomornya. Ini nomor lengkung 87. Ada besi rel diserikan 4 berwarna kuning dan hitam ini biasanya untuk penyeberangan orang dan sepeda motor, bukan untuk mobil. Kalau untuk penyeberangan mobil yang ada palang pintunya biasanya ada tanda silang merah gitu, yang pospor, jadi kalau malam kena sol kereta bisa nyala. Kalau ada tanda silang warnanya putih terus tiangnya kuning dan hitam itu biasanya hanya ada sirine dan lampu lalu lintas tanpa ada palang pintu. Tapi biasanya jalan gini bisa jalur mobil, tapi nggak terlalu besar biasanya. Itu lampu traffic light dan sirinenya ada sebelah kanan dan kiri itu. Lampunya ada 2 lapis. Yang lapis pertama dari atas ke bawah hijau, kuning, merah. Hijau berarti belum ada kereta api, kuning hati-hati, merah ada kereta api. Terus lapis kedua itu sebelah sana itu menunjukkan arah kereta api. Kalau arahnya panah ke kanan berarti kereta api dari kiri ke kanan. Kalau panahnya menuju kiri berarti arah kereta api dari kanan menuju kiri. Lampu penunjuk arah kereta ini warnanya merah nyalanya ini. Itu namanya ban sekower. Tugasnya memeriksa rel kereta api. Dia berjalan kaki baik siang atau malam, terang cuaca atau sedang hujan deras, dia harus mengontrol rel kereta api sesuai dengan tugasnya. Entah tiap satu orang jatah berapa kilometer saya nggak tahu. Mungkin ada petugas yang bisa menjelaskan, silahkan komen di bawah. Itu tugasnya dia, mengontrol kalau ada baut-baut yang kendor atau rel kereta yang putus atau kena longsor atau banjir dan sebagainya, mungkin ada kecelakaan ataupun roboh. Itu tugas dia melaporkan, atau kalau bisa diatasi sendiri. Berjalan di satu rel ini butuh kestabilan yang tinggi, jadi perlu belajar. Kalau nggak terbiasa dia jatuh.
Sebentar lagi kereta dari arah barat, dari arah Kota Blitar menuju Malang Surabaya akan melintasi Sumber Ngingas. Nah itu lampunya sudah kelihatan menyala itu di tengah-tengah pohon itu. Nah itu. Sedang gaspol penuh ini. Terletak di lengkung letter V ini, makanya kayak ular melinggak-linggok tuh. Masuki jembatan yang agak panjang, ini ada rel double di tengahnya, berikut papan di tengahnya ini jembatan nomor 48. Terletak di Desa Jurang Menjing, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar nih. Jadi tidak hanya jembatan tol aja yang melengkung dan miring nih. Jembatan kereta api pun juga banyak yang melengkung dan miring. Kayak ini contohnya ini. Jembatan nomor berapa ini? Jembatan nomor 479 nih, melengkung dan miring nih. Nah, di depan itu JPL atau jembatan perlintas atau jalan perlintasan, JPL nomor 178 ini. Sinyal lapis kedua ini, yang pertama yang jangkauan merah itu hanya satu, yang kedua ada dua atas bawah. Ini kode mau melewati JPL atau jalan perlintasan yang berpalang pintu. Ini ada kode X warna merah ini. Ini juga fluospot, jadi kalau malam kena sinar lampu kereta api langsung bersinar balik. Dan tiap JPL pasti ada nomornya. 1,5 kilo dari sinyal tadi biasanya stasiun kereta api. Sinyal pertama 1,5 kilo, terus kedua 1 kilo. Ini tampak lampu hijau ini berarti kalau ada kereta api boleh masuk ini sampai stasiun Garum. Lampu hijau yang kedua juga pengalian jalur nih atau vessel nih. Ada jalur lurus, ada jalur pindah 1, 2, tinggal diatur lewat ini vessel ini. Udah dipindah jadi ke sana jalur 1. Kalau nggak dipindah tetap lurus. Jadi ada kereta api mau lewat nih. Mau meninggikan bodi Pajero atau Triton, saya punya barang bagus nih. Ini yang depan ini namanya Stud Spacer Pajero dan Triton, harganya 900.000. Yang kanan ini Spacer Stud Pajero saja. Untuk keterangan lebih detail bisa menghubungi nomor WA admin yang ada di deskripsi video.